ini harus setuju dulu. Si anak nanti mau sekolahnya seperti apa, kemudian tujuannya nanti si anak itu mendapatkan ilmu apa gitu ya. Oke, di samping jarak ya Mbak gitu. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi ini adalah budget yang paling penting nih gitu ya. Budget. Nah, kadang juga orang tua ini suka memaksakan gitu ya, memaksakan. Aduh, nanti kalau aku disekolahin anakku di tempat yang biasa, apa kata komunitas aku ya gitu. Aduh, apa kata teman-teman pesan aku ya gitu. Kadang mungkin Gitu. bisikan gitu yang Apa? gitu. Balik lagi teman-teman atau papa mama, ketika kita susah orang lain hanya bilang ayo semangat gitu ya. Jadi pastikan lagi kehidupan ini adalah milik Anda, milik papa mama dan papa dan mama gitu ya. Jadi pastikan harus ada kesepakatan mengenai budget. Jangan sampai di awalnya kita bisa tapi di tengah jalan kita tidak mampu melakukan pembayarannya gitu. Kenapa? Karena tadi ingat yang namanya resiko kehidupan itu selalu ada. Jadi pastikan ketika kita mengambil suatu keputusan, kita lihat juga projectionnya apakah kita nanti masih mampu atau enggak gitu ya. Nah kemudian itu ya Mbak ya tadi kan ada jaraknya, kemudian kesepakatan tadi tujuannya anak ini sekolah untuk apa gitu ya, kemudian tadi budgetnya gitu ya. Kemudian yang terakhir apalagi nih yang mesti kita lakukan gitu, surveinya gitu ya, tanya gitu ya. Dimanapun anak ditempatkan gitu ya, kunci utamanya adalah di rumah. Pola asuh orang tua itu sangat menuntun dimanapun anak itu berada. Kalau pola asuh dalam keluarganya sudah tepat, disekolahkan dimanapun dia, anak itu akan tetap bersinar gitu ya. Yang namanya emas kalau ditaruh dimanapun meski tempat gelap sekalipun dia akan tetap bersinar gitu. Wow. Itu sih Mbak. Wow, berguna banget sih Mbak. Ini pasti orang tua, mama papa nih di luar sana nih yang lagi nonton yang mungkin, oh oke, berarti aku harus kayak gini. Mungkin juga akan ada beberapa stigma yang mungkin aku harus menyekolahkan anakku di tempat yang bagus, tapi karena nggak sesuai budget jadi harus ngutang, jadi bisa ditahan dulu kayak gitu. Ya. Ya, harus jangan juga gini ya, jangan juga demi gengsi membiayakan anak sekolah dengan berhutang gitu ya. Karena setiap bulan Anda harus membayar gitu ya, tapi hutang juga harus tetap dibayar. Ini bikin pusingnya double gitu ya. Jadi teman-teman atau mama harus menumbuhkan namanya self awareness pada diri sendiri gitu ya. Kalau kita memang tidak mampu mau ngapain dipaksain gitu ya. Kalau dipaksain itu berarti sampai kapanpun Anda akan diperbudak oleh uang. Anda akan diperbudak oleh gengsi gitu ya. Bener banget. Oke, ini ada yang nanya sih Mbak, katanya, bagaimana jika orang tuanya sebagai single income atau cuma salah satu orang tua aja nih yang bekerja? Ada tips nggak sih dalam merencanakan buat dana pendidikan anak ini? Oke, nah apalagi kalau untuk single mom gitu ya, ini memang apa sih tantangan yang sangat luar biasa dan saya sangat salut buat para single mom gitu ya. Banyak banget di luar sana single mom yang berhasil untuk menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, bahkan mereka sukses gitu ya. Nah, trik yang mereka lakukan sudah pasti yang pertama adalah sistem budgetingnya udah luar biasa nih Mbak gitu ya. Kemudian yang kedua single mom ini apa ya? Tantangannya luar biasa juga, di mana harus mengurusi rumah, harus mengurusi anak, dan harus mencari income juga gitu ya. Jadi untuk para single mom, yang pertama tadi adalah harus budgetingnya itu secara ketat gitu ya. Kemudian yang kedua harus mencari sumber income yang bukan hanya satu, tapi bisa 2, 3 yang bisa dilakukan sambil mengurus anak gitu ya. Kemudian yang ketiga single mom ini mau tidak mau saya ngomong apa ya, proses pembajetannya gitu ya, karena memang semua harus dia lakukan sendiri gitu. Dan single mom harus juga punya yang namanya strategi asuransi paling utama. Kenapa gitu ya? Karena beliau adalah sumber income satu-satunya, beliau juga harus memikirkan anak, memikirkan masa depan, jadi harus punya yang namanya asuransi. Baik dia kesehatan, baik dia jiwa, baik dia penyakit kritis gitu ya. Karena sudah pasti ini tingkat stresnya juga tinggi gitu ya. Tantangannya juga luar biasa. Jadi mama atau single mom gitu ya, pastikan Anda terlindungi dengan asuransi. Dan kemudian untuk single mom harus memiliki dana darurat yang sangat besar gitu ya. Kenapa? Tadi gitu ya, karena kita tidak tahu kondisi kedepannya seperti apa. Dan sudah pasti untuk single mom harus memiliki fixed income gitu ya, itu berarti dia harus bekerja yang setiap bulannya harus memberikan di tanggal yang pasti itu sejumlah income-nya gitu. Bukannya berarti tidak bisa freelancer gitu, bisa juga entrepreneur, bisa juga freelancer, tapi harus punya target bahwa setiap bulan itu harus punya angka sekian gitu ya.
gitu. Dan gimana caranya ya mau tidak mau ya harus luar biasa pola kerjanya gitu ya Mbak. Oke, itu tadi tuh untuk mama mungkin yang single mom jangan menyerah karena ketika kita udah menyiapkan dana secara benar sebenarnya itu bukan jadi masalah ya Mbak ya untuk bisa menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya. Ya, karena banyak banget kemarin saya juga sempat kita apa ya, saya sempat IG live juga dengan komunitas single mom gitu ya. Mereka juga sangat-sangat fight di masa COVID-19 ini. Mereka cari income sendiri, mereka urus anak sendiri gitu ya. Akhirnya itu tadi di saat orang sedang tertekan biasanya kalau kita sadar akan tujuan hidup banyak peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita kerjain karena wanita itu multi talenta ya sebenarnya gitu ya pikirannya banyak gitu ya. Oke. Ini sih mungkin ini nih, Mbak. Kan banyak juga nih ada mungkin beberapa orang yang menempatkan udah nyiapin dana pendidikan tapi ditempatkannya mungkin di logam mulia, entah dia emas batangan atau perhiasan. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Bisa nggak sih? Oke, bisa aja Mbak tadi kan kan kita ada tipe orang yang tidak paham dengan investasi, kemudian ada orang yang uangnya memang segitu-segitu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di tempat yang salah dia takut malah Iya. uangnya jadi hilang gitu ya. Jadi kesempatan anak untuk biaya sekolahnya nanti malah nggak ada gitu ya. Boleh nggak ditempatkan dalam logam mulia contoh kayak emas batangan gitu ya, logam mulianya atau dalam emas yang dipakai. Ingat nggak zaman dulu orang tua kita gitu ya selalu bilang gitu ya, bahkan saya waktu pertama kali saya punya income, ibu saya bilang, nah jangan lupa dibeliin emas gitu ya, karena wanita itu ya wanita dan emas itu tidak bisa dipisahkan gitu ya, walaupun Anda tomboy sekalipun pasti Anda one day Anda pasti akan beli itu logam mulia gitu ya. Jadi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Tidak, jadi gini, tidak ada larangan bahwa oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada larangannya gitu. Kalau misalnya papa mama memang sudah mempersiapkannya dalam bentuk logam mulia yang baik dipakai maupun batangan, iya kenapa? Nggak masalah gitu ya. Tapi tetap lakukan diversifikasi gitu ya. Menempatkan dalam aset-aset yang mudah dicairkan juga, liquid juga Oh, gitu ya. oke. Gitu. Harus dilakukan diversifikasi, jangan hanya taruh di dalam satu tempat aja. Kalau bisa ditaruh dalam beberapa tempat dan bisa memberikan keuntungan yang lebih maksimal, kenapa enggak gitu. Oke. Wah, ini mungkin bisa nambah insight juga sih karena eh, itu juga masuk kayak pengalaman saya gitu Mbak karena ibu mama saya pun mengajarkan untuk udah beli emas aja buat Ya, buat istilahnya investasi kayak gitu dan ternyata itu juga bisa dipakai tapi itu bergantung sama jangka waktunya juga kan ya Mbak atau gimana tuh? ya, ya sama. Jadi kalau dulu ibu saya mempersiapkan untuk dana kuliah saya itu pakai namanya emas gitu ya. Nah pertanyaannya gitu ya, emas ini dipergunakan pada saat nanti saya biaya kuliah. Ini sebenarnya dana darurat atau dana pendidikan? Nah, Gitu ya. itu. Emas ini bisa fungsinya macam-macam gitu ya. Kita bisa dari emas tiba-tiba terjadi resiko emas ini kita jual berarti dia fungsinya bukan untuk investasi tapi untuk dana darurat. Hmm. Jadi Gitu. bisa Jadi kayak palu gada istilahnya kali ya. Karena bisa dana darurat, kadang jadi dana pendidikan anak, pokoknya di betul, emas ada aja gitu. betul. Nah, kalau pertanyaan tadi ini ada pertanyaan tuh Mbak, dana darurat ditaruh di mana? Nah, Oh iya. kalau untuk dana darurat ya, ditaruhnya adalah dalam bentuk instrumen yang alim kalau kita sebutnya. Alim, aman, liquid dan mudah dicairkan. Ya, ingat aja alim gitu ya. Alim. Aman, liquid dan mudah dicairkan gitu. Aman itu berarti contoh kayak tabungan, deposito gitu ya. Tidak terlalu beresiko tinggi. Nah, kemudian kalau di reksadana bisa masukkan ke dalam reksadana pasar uang gitu ya. Kita nggak perlu repot, tinggal download gitu ya. Kemudian banyak kok sekarang platform yang bisa memberikan Anda untuk bagaimana melakukan reksadana gitu ya atau untuk investasi di reksadana itu udah banyak banget gitu. Oke. Ini sebenarnya banyak banget sih Mbak yang nanya sampai ini aku scrollnya agak agak bingung juga ini karena banyak banget yang nanya. Iya, iya, karena kalau ngomongin dana pendidikan, contoh kemarin ya Mbak, bulan Juni dan Juli itu orang tua pada pusing tuh ya. Aduh ini Iya. sekolah daring, tapi biaya sekolah nggak ada penurunan, 10% aja Alhamdulillah buat ibu-ibu gitu. Iya, mungkin ini sih Pak, kalau kalau sekarang kan sekolah kan jadi PJJ ya, alias sekolah online itu. Nah, itu perlu ada penyesuaian nggak sih buat ngerancang dana pendidikan lagi nih? Mungkin yang udah nyiapin kali itu perlu ada penyesuaian lagi nggak sih? Karena mungkin sekarang sekolah online jadi kayak eh, pembelanjaannya tuh dialihkan untuk internet kah atau apa? Nah, kayak gitu. Itu gimana Nah, tuh?
karena sekarang saat ini bukan hanya anak-anak aja yang sekolah daring, orang tuanya juga kerjanya secara Iya. online gitu ya. Kalau ditanya, Riz lagi ngapain? Tinggal foto aja, lagi di depan laptop gitu ya. Iya. Oke, nah makanya tadi Mbak aku bilang di awal, dengan ada si kondisi saat ini, ada strategi pengaturan keuangannya, yaitu satu, dicek dulu kondisi keuangan saat ini, kemudian buat budgetingnya. Nah, buat budgetingnya itu berdasarkan skala prioritas. Mana yang wajib dulu dikeluarin, yang bersifat hanya keinginan dan kebutuhan yang tidak terlalu penting, itu kalau bisa dikurangin, kalau bisa dihilangkan. Contoh misalnya, kan nggak ada ya budget ke mall, budget nongkrong, ngopi-ngopi cantik gitu ya, budget liburan, itu kan nggak ada gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan buat pos-pos, contoh kayak dana darurat, contoh untuk dana pendidikan anak, bisa juga dimasukkan ke dalam pos-pos yang saat ini membengkak, karena semua kumpul di rumah, makanan jadi ngelonjak gitu ya. Karena untuk kesehatan juga, jadi beli vitamin, beli makanan, semua di stok gitu ya. Nah, kemudian ada biaya internet juga yang makin lama makin mahal gitu ya. Yang tadinya langganan 300, akhirnya jadi 500 gitu ya. Nah, itu tadi gitu ya, budget kuotanya gitu. Nah, jadi untuk yang tadi pengeluaran-pengeluaran yang bisa dihilangkan atau bisa dikurangin, bisa dibudgetin juga untuk pos-pos yang saat ini memang menjadi prioritas pada saat si kondisi COVID-19 ini gitu. Termasuk si kuota tadi gitu. Oke, ini ada yang nanya sih Mbak, katanya ini udah nyiapin dana pendidikan anak tapi kepake katanya buat dana sehari-hari. Itu boleh nggak sih Mbak katanya? Oke. Nah, kalau misalnya Mbak untuk udah mempersiapkan dana pendidikan anak, tapi masih kepake nih untuk kehidupan sehari-hari. Nah, aku nggak tahu nih kepakainya kenapa. Kalau misalnya kepake, otomatis saya bisa berasumsi gitu ya, bahwa papa mama belum punya yang namanya dana darurat gitu. Karena kalau sudah punya namanya dana darurat, sudah diperhitungkan. Contoh kalau single 6 kali gitu ya. Kalau misalnya dia menikah tapi belum punya putra-putri, itu adalah 9 kali. Kemudian kalau sudah punya putra-putri, itu adalah 12 kali dari bisa pendapatan, bisa pengeluaran. Yang bagusnya sih tergantung ya, kalau saya menghitungnya dari pendapatan, tapi ada juga yang menghitungnya dari pengeluaran. Tapi pastikan gitu ya, bahwa pendapatan Anda lebih besar daripada pengeluaran. Kalau pengeluarannya lebih besar, otomatis bagaimana Anda mempersiapkan dana darurat, itu pasti sudah minus semua kalau pengeluarannya lebih besar. Gitu. Oke, berarti memang si dana darurat ini juga ternyata penting juga ya buat kehidupan Penting kita. banget. Ya. Kadang kan orang mikirnya untuk ke depan terus, padahal dana darurat ini yang ya contoh lah COVID ini kan gak ada yang nyangka nih. Jadi butuh gitu sama dana darurat. Ya, betul. Karena yang harus kita pikirkan adalah satu, kehidupan saat ini butuh biaya. Kehidupan masa yang akan datang sudah pasti biayanya juga 2-3 kali lipat gitu ya. Kemudian kita juga harus berpikir bagaimana kehidupan afterlife-nya gitu. Nah, 3 ini yang harus kita perhatikan gitu. Nah, jadi penting banget buat papa mama memiliki yang namanya pola pengaturan keuangan, bicarakan dengan pasangan, atur cash flow-nya, punya dana darurat, atur lagi hutang konsumtifnya, kalau bisa kurang-kurangin gitu ya. Kemudian punya keamanan keuangan. Keamanan keuangan ada 2 bentuknya tadi, dana darurat dan proteksi atau asuransi gitu. Jangan sampai ketika kita asik saving, kita asik investasi, tapi kita tidak punya proteksi. Ini bisa repot. Kenapa? Karena saving dan investasinya akan keambil untuk biaya pada saat kita sakit gitu ya. Nah, ini repot. Makanya kenapa kita harus punya proteksi? Karena proteksi tadi itu strateginya adalah untuk melindungi saving dan investasi, apapun tujuan keuangan kita itu bisa sampai ke tujuannya meski kita sedang sakit atau kita kena penyakit kritis atau kita tutup usia sekalipun gitu. Makanya penting tadi dalam mempersiapkan dana pendidikan anak punya strategi asuransi yang bisa menggaranti paling tidak ada atau tidaknya si orang tua si anak masih memiliki biaya sekolah. Seperti itu, Mbak. Sip. Wow, ini sebenarnya tadi Mbak udah sempat mention sih. Ini ada yang nanya lagi nih katanya, Mbak alokasi ini terakhir kali ya. Mbak alokasi dana pendidikan kira-kira berapa persen dari gaji ya katanya? Oke, nah ini lagi, kalau kita di financialku.com kita tidak pernah memberikan, oh kamu 50% ya, oh 30%, oh 20%, enggak. Kenapa? Karena tadi, antara saya dengan Mbak, kemudian papa mama di sini, sudah pasti satu, income kita berbeda. Gitu ya. Kemudian tujuan keuangan kita tidak pernah sama.
Kemudian tingkat tanggungan kita juga berbeda. Latar belakang pola pengaturan keuangan kita juga berbeda. That's why makanya tadi aku informasikan di awal bahwa pada saat kita mempersiapkan dana pendidikan itu dihitung dulu ya. Dihitung dulu berapa butuhnya, kemudian masukin ke dalam sistem budgeting yang harus kita sisihkan di awal, bukan sisa ya. Tapi sisihkan di awal gitu sisihkan ya. di awal. Sisihkan di awal bukan sisa. Kalau sisa iya kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa ya nggak akan kebentuk Mbak dana daruratnya gitu ya. Jadi kita tidak memberikan bahwa dari income 100% buat dana pendidikan 20% itu enggak, tapi kita hitung dulu gitu ya. Hitung dulu totalnya berapa, kemudian kita bagi dengan jangka waktunya berapa, kemudian kita cek bisa nggak kira-kira kita mempersiapkannya dalam jumlah segini setiap bulannya. Kalau nggak bisa, cek lagi keuangannya. Ada nggak yang bisa kita kurangin atau ada nggak yang bisa kita hilangin, masukin ke dalam dana pendidikan. Kalau misalnya memang ternyata udah di budgeting, ternyata udah nggak bisa sama sekali, mau tidak mau. Salah satu caranya adalah nambah sumber pemasukan lagi. Gitu. Wah, ini sumpah ini menarik banget sih Mbak. Ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen dibahas, masih banyak juga pertanyaan yang belum kejauh sebenarnya, tapi sayangnya durasi sih. Ini udah 45 menit lebih ternyata kita ngobrol. Terasa banget. Oke. Itu bermanfaat banget insight dari Mbak Rista juga. Pengetahuan baru juga nih buat aku dan mama-mama dan papa-papa yang nonton. Jadi gimana ya, mungkin jadi biar sekarang kalau bisa nih dan kalau mampu cepet-cepet lah atur dana pendidikan anaknya ya Mbak ya. Bukan kalau mampu sih Mbak, bukan satu keharusan juga. Maksudnya kalau mampu ya gue nggak mampu jadinya males gitu kan. Oke, kalau dibilang harus kayaknya jadi beban gitu kan ya. Ya, harus nih dipersiapkan, jadinya kayaknya jadi beban banget gitu ya. Udah income segitu-segitunya aja ditambah, aduh jadi kewajiban gitu. Enggak. Jadi kalau memang papa dan mama saat ini sadar bahwa pendidikan itu memang utama dan anak itu adalah anugerah titipan yang memang harus diberikan yang terbaik, maka berikanlah yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Kalau misalnya memang masih kurang, masih banyak yang bisa kita lakukan. Yang penting papa dan mama tujuannya dulu jelas gitu. Karena terkadang banyak orang yang di luar sana masih nggak jelas dengan tujuan hidupnya mau ngapain, tujuan keuangannya mau ngapain, jadi merasa selalu dalam zona nyaman. Dengan adanya si COVID akhirnya tertampar, wow bangun deh gitu ya. Gitu. Jadi kita harus segera lakukan namanya cek dulu semua keuangannya, lakukan budgetingnya, siapin dananya dari awal gitu ya. Kalau misalnya memang tidak cukup, yuk lihat peluang-peluang gitu ya. Kalau misalnya peluang juga nggak ada, kayaknya nggak mungkin peluang itu nggak ada gitu ya. Karena tergantung kitanya yang males atau ya udahlah anak biarin aja deh. Nanti juga dia ketemu tuh sekolah atau nggak sekolah, nggak juga gitu ya. Ingat saat ini pendidikan itu utama karena saya selalu bilang kalau saya turun literasi, pendidikan itu adalah ilmu yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, gitu ya. Jadi kalau diberikan ilmu dan pendidikannya tepat, maka one day ini anak akan menjadi lebih hebat dari kita. Wow, bagus banget sih. Mungkin terakhir nih ada yang mau disampaikan nggak sih dari Mbak Rista nih selaku financial planner kali ya untuk mama papa di rumah soal dana pendidikan anak ini? Oke, kalau untuk papa dan mama sama, aku juga sudah punya putra putri. Saat ini anakku sudah SMA gitu ya. Saya berpikir nanti 3 tahun lagi dia akan kuliah, biayanya gimana nih gitu ya. Terus ditanya, Mam, aku mau jadi dokter. Waduh gitu. Waduh, langsung mikir 1000 kali. Oh, oke. Ya, kan nggak mungkin juga saya bilang, nah jangan dong gitu, enggak kan. Tapi oke gitu. Kita harus ada kesepakatan ya, kamu belajar, mama cari duitnya gitu ya. Siapa tahu bisa dapat beasiswa gitu kan. Pesannya adalah buat papa mama yang saat ini sedang mempersiapkan dana pendidikan anak dengan income terbatas atau income-nya berlebih gitu, atau yang mungkin saat ini juga kehilangan income-nya. Ingat teman-teman tidak sendiri karena masih banyak orang di luar sana juga yang posisinya sama dengan kita termasuk saya gitu ya. Yang penting tujuan kita adalah satu, memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Kemudian yang kedua gitu ya, tetap bersyukur gitu ya, karena ketika kita masih ada kesehatan sudah pasti gitu ya, jalan pasti akan selalu terbuka gitu, karena niat dan tujuan kita selalu baik untuk keluarga. Nah kemudian yang ketiga, saya selalu memberikan anak itu juga punya hak, jadi perlakukan anak itu sama kayak partner gitu ya.
Jadi suka ditanya, nak nanti mau sekolahnya di mana gitu. Jangan juga lah orang tua ini memaksakan bahwa oh kamu harus sekolah di sini, kamu harus sekolah di sini. Takutnya nanti nggak sesuai dengan si anaknya dan anaknya jadi nggak mau sekolah, repot biayanya sayang gitu ya. Jadi kalau bisa selalu tanya dengan anak, selalu diskusi gitu. Ajak anaknya survei. Kira-kira suka nggak abang sekolah di sini? Kira-kira suka nggak kakak sekolah di sini? Kira-kira suka nggak adik sekolah di sini gitu ya? Biarkan dia explore dengan lingkungan sekolah itu, kenalkan dulu gitu ya, karena nanti yang akan sekolah kan dia, anak-anak yang akan menikmatinya gitu. Nah jadi ajak anak-anak survei, kemudian selalu berdiskusi, kira-kira kakak kalau sekolah di sini mau nggak gitu. Tapi di sekolah sini mahal kak gitu, bukan berarti mama papa nggak mampu. Kita kerjasama ya gitu. Kakak belajar yang rajin, mama sama papa cari duitnya gitu. Siapa tahu nanti kita bisa masuk ke sekolah itu satu dengan jalan prestasi, atau mama papa sudah siapin duitnya gitu ya. Jadi biasakan anak itu seperti partner gitu, karena mereka juga walaupun mereka kecil gitu ya, walaupun mereka kecil kita bisa berdiskusi sesuai dengan levelnya masing-masing gitu. Itu aja sih Mbak yang bisa aku sampaikan buat papa mama. Jangan pernah bingung, karena sudah pasti jalan itu akan terbuka kalau ada kemauan dan kita mau mempersiapkannya dari awal gitu. Oke, wah bagus banget sih Mbak. Nah, ini mungkin jadi nambah semangat juga buat mama papa di sana untuk menerapkan strategi yang tepat nih buat pendidikan anak ke depannya. Oh ya, buat mama papa juga kalau misalnya ingin cari tahu info-info terbaru soal keuangan bisa mampir ke finansialku.com @finansialku_.com. Benar nggak Mbak? Oke, finansialku_.com, betul. Ya, oke. Terima kasih banget Mbak Rista udah berbagi di Pop Mama Talk sore ini. Nanti mungkin kita bisa adakan sesi lagi tapi dengan tema yang berbeda kali ya Mbak ya, karena masih banyak banget yang tertarik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pop Mama yang udah invite Finansialku. Terima